Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini kita mau ngomongin film-film horor yang terbitan Netflix. Wah, jadi Netflix itu memang jadi solusi tersendiri ya. Selain kita nonton dari bioskop, ada juga yang online versi Netflix. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, nyalain juga loncengnya. Nah, langsung aja film-film horor Netflix terseram. Yang pertama, Veronica tahun 2017. Nah, ini mungkin salah satu yang terseram ya yang ada di Netflix. Menceritakan mengenai Veronica ini yang bermain papan Ouija. Nah, ketika dia bermain papan Ouija, ternyata ada roh juga yang bermain-main dengannya. Sampai suatu ketika setelah kejadian tersebut, hal-hal aneh mulai ia rasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, konon katanya ini diilhami dari kisah nyata. Wah. Yang kedua ada 1922 atau 1922. Film ini menceritakan mengenai suami istri dan anaknya, di mana si istri ini meminta pindah ke kota dan menjual ladangnya. Tapi si suami ini nggak setuju dan anak juga nggak setuju. Mereka akhirnya diam-diam membunuh sang istri dan membuangnya ke dalam sumur. Setelah kejadian tersebut, banyak hal-hal aneh yang mereka rasakan, mulai dari tikus yang keluar dan penampakan-penampakan yang lain. Yang ketiga ada Apostle tahun 2018. Nah, kalau ini mengenai sekte sesat gitu ya. Film ini menawarkan kengerian film horor tanpa hantu dan monster, di mana ada seorang pria yang mencari saudarinya yang diculik oleh sekte sesat ini, dan ternyata malah banyak hal aneh yang dia temukan. Nah, ini film juga serem ya, meskipun tidak ada monster atau hantu-hantunya, tapi Anda akan merasakan kengerian-kengerian dari sekte tersebut. Berikutnya ada Cargo tahun 2017. Nah, kali ini film zombie ya. Ini film bagus banget, menceritakan mengenai dunia yang sudah dikuasai oleh zombie. Dan kemudian ada sepasang keluarga, suami istri dan anaknya yang masih kecil. Mereka bertahan hidup sampai suatu ketika si istri ini digigit zombie. Dan ketika itu juga suaminya juga kena virus zombinya, tergigit juga. Nah, si suami ini akhirnya membawa anaknya berkeliling untuk menyelamatkan anaknya dan mencari orang yang mampu merawatnya. Ini keren ya guys filmnya. Berikutnya ada Camp tahun 2018. Ini adalah horor cyber untuk dewasa ya guys. Jadi kalau yang belum cukup umur, please jangan nonton. Menceritakan mengenai seorang wanita penghibur, di mana dia menghiburnya tersebut melalui cyber dengan nama Lola. Nah, tapi dia malah dia terobsesi masuk 10 besar ini, malah melanggar peraturan-peraturan yang menyebabkan terjadi hal-hal supranatural yang membahayakan dirinya. Nah, kalian bisa tonton. Inilah Camp tahun 2018. Berikutnya ada The Ritual tahun 2017. The Ritual ini bercerita mengenai 4 orang di mana mereka melakukan pendakian gunung untuk mengenang sahabatnya yang sudah meninggal. Nah, tapi di dalam pendakian mereka tersebut, mereka menemukan banyak hal-hal aneh dan yang menghantui mereka tersebut dan malah membahayakan pendakian gunung mereka. Nah, diliputi rasa bersalah karena kematian temannya, mereka pun juga diliputi kengerian-kengerian dalam perjalanannya. Inilah dia The Ritual. Berikutnya Before I Wake tahun 2016. Menceritakan mengenai anak adopsi yang dia selalu bermimpi dan mimpinya tersebut menjadi kenyataan. Seperti dia bermimpi kupu-kupu, besoknya beneran ada kupu-kupu. Namun masalah timbul ketika si Cody ini mulai bermimpi-mimpi buruk. Nah, hal-hal buruk mulai timbul dalam kenyataannya. Nah, akhirnya orang tua adopsinya ini mulai mencari jalan keluar mengenai masalah ini. Nah, film ini ngeri banget ya guys, jadi jangan tonton sendirian. Berikutnya ada Ellie tahun 2019. Film ini menceritakan mengenai seorang anak yang menderita penyakit langka, dan itu mengharuskan dia dirawat di sebuah tempat perawatan. Tapi ternyata guys, tempat perawatannya ini ternyata angker. Nah, dia kemudian bertemu dengan anak gadis lain, dan anak gadis tersebut memberitahunya bahwa tidak pernah ada yang selamat keluar dari tempat perawatan itu. Wah, nih kalian bisa lihat, nih film super ngeri. Berikutnya ada Annihilation tahun 2018. Ini science fiction horror ya guys, jadi ke fenomena horror gitu.
di mana menceritakan seorang wanita yang memasuki area misterius bernama The Shimmer setelah suaminya pulang dalam keadaan aneh setelah memasuki area tersebut. Nah, ini menceritakan mengenai science fiction di mana si suami ini tiba-tiba pulang dengan keadaan yang tidak biasa gitu ya. Dan si cewek ini memutuskan untuk mencari misteri di balik itu semuanya. Berikutnya, ini judulnya cukup pendek ya. I Am the Pretty Thing That Left in the House. Wah, luar biasa. Tahun 2016. Film ini menceritakan mengenai seorang perawat yang disuruh untuk menjaga seorang anak gitu ya, anak gadis gitu. Kemudian ia mengetahui bahwa rumah yang ia datangi ini ternyata angker banget. Nah, kejadian demi kejadian mulai ia rasakan dan kengerian pun mulai datang ketika ia bekerja di rumah tersebut. Itulah judulnya ya, tahun 2016. Berikutnya, salah satu film Netflix terbaik nih, Gerald's Game. Nah, saya yakin semua pada setuju ya. Di mana film ini menceritakan mengenai seorang wanita dan suaminya yang memutuskan untuk berlibur di sebuah tempat terpencil gitu. Sampai kemudian mereka mau berhubungan seks dan si istri ini diikat gitu ya, diranjang. Tapi kemudian si suami ini malah kena penyakit jantung dan meninggal. Nah, kemudian banyak kejadian mengerikan ketika si istri ini ada di ranjang tersebut. Next, saya bisa bilang ini salah satu yang terbaik, Sandra Bullock ya yang main ya, Bird Box tahun 2018. Di mana fenomena ini para manusia tidak boleh melihat, alias matanya harus ditutup ketika keluar ya, karena kalau dibuka tiba-tiba seperti kerasukan gitu dan dia membunuh dirinya sendiri. Nah, ini juga konon katanya yang kedua akan tayang juga. Nah, kita tunggu ya. Ini film kalau kalian belum nonton rugi banget. Oke, the last one ada In the Tall Grass. Nah, ini bagus banget ini. Dimana menceritakan mengenai orang-orang yang masuk ke dalam ladang rumput gitu, tanaman yang tinggi-tinggi gitu. Kemudian mereka tidak bisa menemukan jalan keluar dan tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Bahkan kengerian demi kengerian pun mulai datang, hal-hal misterius mulai mereka terima. Dan mulai ada orang-orang yang meninggal. Nah, ini benar-benar bagus banget filmnya, kalian harus tonton. Oke, itu dia beberapa film horor Netflix yang harus kalian tonton. Jadi memang Netflix ini bagus-bagus ya menurut saya ya. Dan mungkin banyak yang belum kalian tonton, silahkan ditonton. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya atau kurang-kurang dari saya, mohon maaf. Dan apabila ada film yang terlewat juga mohon maaf, silahkan tulis di komen. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.